Teman-teman pernah kepikiran gak sih kalau kita ini hidup di negara muslim terbesar dunia pertama, populasinya hingga 87%, sekitar 222 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Tapi pelajaran agama yang kita terima khususnya di sekolah umum itu hanya sedikit, kurang lebih 1 kali dalam 1 minggu. Apakah itu masalah? Atau ada yang keliru dalam kurikulum? Ataukah hanya kita yang tidak mengetahui urgensi dan tujuan hal tersebut? Kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertatap muka dalam video kali ini. Semoga ini bukan video pertama dan terakhir saya membuat ya. Semoga kedepannya video ini channel ini bisa berkelanjutan untuk berbagi manfaat. Oke. Sini saya membuat video ala-ala YouTuber gitu. Kepoin You dan Afifah Halo. Apa sih itu? Kalau Kepoin You itu jadi kita ngebahas hal-hal yang memang harus dikepoin. Jadi biar kita tuh tahu gitu apa yang belum kita tahu. Nah, ya aku pun menjelaskan kembali yang sudah aku dapatkan gitu. Saya atau aku ya. Kalau Afifah Halo itu jadi kayak podcast lah ya. Jadi ada penjelasan tapi akunnya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi hanya suaranya saja dan gambar. Nah, sedikit intro. Tadi udah dibahas kan di awal. Apakah itu masalah atau kita hanya aja sih yang nggak tahu apa itu urgensinya? Sedikit membahas tentang tadi ya pendidikan agama. Kalau kita bahas sedikit, kalau pendidikan itu usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan pembelajaran agar siswa dapat mengembangkan potensi. Menurut Pak Nadiem, pendidikan sekarang itu harus memenuhi pembelajaran agar siswa ini dapat mengembangkan kompetensi atau keterampilan dan karakter. Kenapa? Karena sekarang ini perkembangannya itu dan persaingan sangat ketat. Tidak cukup menghafal, tidak cukup tahu, tapi anak itu harus kreatif untuk menjalani kehidupan sekarang. Agama Islam, agama kita ya, khususnya Muslim, meyakini bahwa hanya satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini ya kan itu masuknya ke akidah, dan pastinya dalam Islam itu mengajarkan kepada kebaikan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari awal tadi ya kita kaitkan ke pembahasan tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri. Kita kaitkan dengan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah petunjuk bagi umat muslim dunia dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Keasliannya mantap sekali. Nah, maka di sini saya akan fokuskan kepada tujuan pendidikan agama Islam. Oke, penjelasan rincinya itu ada di podcast Afifah Halo ya. Belajar ya. Terima kasih. Semoga senang mendengarkannya dan bermanfaat tentunya. Jangan di skip. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan membahas tentang apa sih tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran. Nah, tadi kan topik di awal sudah dipaparkan ya. Nah, selanjutnya akan membahas secara rinci menurut Al-Quran. Oke, yang pertama,
Tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran salah satunya berada di surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua dalam ayat 151. Ini saya akan bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim, yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Asbabun nuzul pada surah Al-Baqarah ayat 151 masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 150. Ibnu Jarir beriwayatkan dari jalur As-Suddi dengan sanad-sanadnya, dia berkata, ketika kiblat sholat Rasulullah dipindahkan ke arah Ka'bah setelah sebelumnya ke arah Baitul Maqdis, orang-orang musyrik Mekah berkata, Muhammad bingung dengan agamanya sehingga kiblat mengarah kepada dia tahu bahwa kalian lebih benar darinya dan dia pun akan masuk ke dalam agama kalian. Nah, kita langsung sambungkan makna dari tafsir ini kepada konsep tujuan pendidikan Islam ini sendiri. Di ayat dalam tersebut terdapat relevansi dengan konsep tujuan pendidikan Islam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik jagat raya, seluruh alam semesta ini. Kemudian beliau mengajarkan bagaimana cara melatih diri agar senantiasa sadar akan segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada hambanya. Nikmat itu terlalu banyak dan besar sehingga tidak dapat dihitung sama sekali, sehingga kesyukuranlah yang harus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang tiada tara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus hambanya yang beriman, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengabdikan dirinya kepada umatnya dengan cara yang baik dan tulus untuk mengajarkan apa yang telah dimiliki kepada umatnya. Oleh karena itu terdapat kaitan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151 dengan konsep tujuan pendidikan Islam, yaitu terletak pada kata yuzakkikum wa yu'allimukum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik bagi para umatnya. Berbagai tahap menuju konsep tujuan tersebut. Pertama, menyucikan bangsa Arab yang tadinya masih dalam keadaan tersesat. Kedua, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada umatnya, hal-hal yang belum diketahui. Kalimat mengajarkan apa yang mereka belum diketahui ini merupakan nikmat tersendiri, mencakup banyak hal dan melalui sekian cara. Memang sejak dini Al-Quran mengisyaratkan dalam wahyu pertamanya, yaitu Iqra, bahwa ilmu yang diperoleh manusia diraih dengan dua cara, yaitu pertama, upaya belajar mengajar, dan yang kedua, anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilham dan intuisi. Menurut Pak Quraisy Shihab, tujuan pendidikan Islam adalah membina manusia menjadi khalifah di bumi untuk membangun dunia sesuai konsep takwa. Untuk bisa tunduk kepada aturan Allah itu, manusia harus berilmu dan berakhlak. Manusia, atau itu peserta didik, harus menjadikan nilai-nilai moral sebagai pijakan pemanfaatan ilmunya.
Poin penting dari tujuan pendidikan Islam menurut pakar pendidikan MUI yaitu Bapak Wahfiuddin Sakam adalah mempersiapkan manusia untuk menjalankan perannya dalam kehidupan, menjalin relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, dan relasi dengan alam. Jika dikaitkan dengan pembahasan PAI di sekolah yang di awal kita bahas, melalui perkataan beliau cukup mewakili. Beliau berpendapat jikalau dilihat dari Al-Quran surat Fussilat, yaitu surat ke-41, bahwa kehendak Allah atau ilmu Allah itu dipaparkan pada alam semesta, diri manusia, wahyu, dan juga Al-Quran. Kemudian, Pak Am Abdussalam pun berkata dalam Al-Quran terdapat kalimat alam yarau sebanyak 12 kali. Yarau berasal dari kata ro'a yaro. Maknanya itu bukan sekedar melihat tapi mengamati secara empirik fenomena yang ada. Jadi dengan kita belajar ilmu apapun, hakikatnya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang kafir yang sudah diberi ilmu namun tetap enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu membedakan mana ilmu umum dan ilmu agama, karena dalam ayat Al-Quran pun terdapat ayat-ayat motivasi untuk mencari pengetahuan alam dengan memahami struktur atau unsur-unsurnya. Dengan mengetahui tersebut, tentunya bisa dan idealnya harus menjadikan kita lebih mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini. Kemudian para pemikir Islam juga berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan manusia sebagai Abdullah dan Khalifah, yaitu sebagai hamba Allah dan pemimpin di bumi ini. Sebagai hamba Allah sudah sepatutnya itu belajar hikmah. Apa itu hikmah? Yang pertama, ketepatan dalam berbicara. Yang kedua, ilmu-ilmu yang didapat dari alam dan kehidupan. Yang ketiga, menganalisis yang mudah dipahami. Nah, itu disebut hikmah. Yang tentunya bermanfaat bagi sesama. Dan sebagai pemimpin di bumi ini, maka manusia hendaknya dapat menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap berada dalam ridhonya. Mungkin sekian dari segmen Afifah Halo mengenai tujuan pendidikan Islam. Nah, oke, sudah didengar teman-teman penjelasan rincinya. Semoga bermanfaat dan dimengerti apa yang telah disampaikan. Kemudian terima kasih kepada dosen saya yaitu Bapak Dr. Haji Am Abdussalam, MPD Dr. Cucu dan Dr. Cucu Surahman, STHI MAG MA, dan Bapak Wahfiuddin Sakam dari videonya. Lalu kelompok 3 yang mengizinkan saya menyampaikan kembali materi yang sudah disampaikan di kelas ya. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, mungkin ini masih dalam proses pembelajaran. Semoga tugas ini dapat diterima oleh dosen pengampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.